Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Tadris Biologi semester 5 yang mengontrak mata kuliah embriologi hewan. Mungkin ini kesekian kalinya saya mengampu mata kuliah di kelas ini, dan di semester 5 ini kebetulan mata kuliah embriologi hewan itu saya yang mengampu. Jadi selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia ya. Insya Allah di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah embriologi hewan. Jadi hari ini dianggap sebagai pertemuan pertama yang saya isi dengan pemaparan tentang kontrak perkuliahan. Baik, saya mulai ya. Untuk mata kuliah embriologi hewan ini sifatnya adalah mata kuliah wajib. Jadi wajib dikontrak oleh seluruh mahasiswa Tadris Biologi. Jumlah SKS-nya ada 3 SKS. Dan ada mata kuliah prasyarat yang harus dikontrak terlebih dahulu oleh seluruh mahasiswa, yaitu biologi dasar, kemudian biologi sel, dan juga biokimia. Nah, saya pikir kalau lihat di kurikulum ini seharusnya semuanya sudah mengontrak ya. Nah, adapun deskripsi mata kuliah dari embriologi hewan itu gambarannya kurang lebih seperti yang saya paparkan di slide ini. Jadi nanti di mata kuliah embriologi hewan yang akan dibahas itu adalah penjelasan mengenai tahap-tahap perkembangan embrio. Ya, tahap perkembangan embrio itu seperti apa? Dari mulai pembelahan atau yang dikenal dengan istilah morulasi, blastulasi, kemudian lanjut ke gastrulasi, lalu ada neurulasi yang merupakan tahap organogenesis awal, gitu ya. Lalu lanjut ke organogenesis sampai nanti terbentuk bayi yang sempurna, gitu ya, bayi yang sudah lengkap dan siap untuk melakukan gestasi, itu untuk dilahirkan. Lalu yang dibahas juga berkaitan dengan penyebab terjadinya abnormalitas atau kecacatan pada janin. Ya, karena mungkin kalian sering melihat fenomena-fenomena atau berita-berita di artikel atau apapun gitu ya, ada kejadian yang menyebabkan misalkan bayinya mengalami abnormalitas. Nah, itu akan dibahas juga pada bahasan tentang teratologi atau keabnormalitasan pada janin. Nah, mengawali perkuliahan nanti sebetulnya di mata kuliah embriologi juga akan dibahas tentang struktur organ reproduksinya dulu. Ya, jadi ada pembahasan tentang struktur organ reproduksi, kemudian gametogenesis, serta fertilisasinya. Ini gambaran kurang lebih selama 1 semester di mata kuliah embriologi hewan yang akan sama-sama kita pelajari itu cakupannya atau ruang lingkupnya tentang ini. Oke ya. Baik, saya lanjut. Nah, jumlah pertemuan yang direncanakan itu adalah 16 pertemuan dan semuanya akan dilakukan secara virtual. Nah, untuk referensinya itu sebetulnya saya tidak memberikan referensi khusus yang harus dimiliki, itu bebas. Boleh kalian buku Gilbert itu dipakai, silahkan. Ini tentang developmental biology. Lalu bukunya Sadler ini tentang medical embryology. Kemudian Johnson ataupun yang berbahasa Indonesia kalian boleh pakai bukunya Wildan Yatim, itu tentang reproduksi dan embriologi. Begitu ya, ini beberapa referensi yang bisa menjadi acuan atau kalian boleh pakai. Nah, misalkan mau pakai yang lain juga silahkan selama masih berkaitan dengan mata kuliah embriologi hewan. Gitu ya, boleh download e-book yang mungkin bisa kalian cari sendiri gitu ya. Nah, untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah embriologi hewan kurang lebih ada 5 kriteria. Yang pertama itu kehadirannya minimal 85%. Kehadiran ini akan menjadi prasyarat untuk kalian boleh mengikuti UAS dan UTS. Ya. Kalau 85% berarti kisarannya maksimal itu 2 kali pertemuan kalian dibolehkan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian tugasnya ini nanti kalian membuat makalah dan juga presentasi. Lalu keaktifannya ini arahnya pada kontribusi apa yang sudah kalian berikan dalam perkuliahan ini, gitu ya. Apakah hanya sebagai pendengar, hanya sebagai penonton, atau menjadi sebagai aktornya juga yang ikut terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Lalu kriteria yang keempat ada UTS dan UAS. UAS ini akan menjadi bobot terbesar untuk penentuan penilaian, gitu ya. Oke, nah saya bahas sedikit saja ini tentang ruang lingkup kajian embriologi. Ya, walaupun tadi di deskripsi mata kuliah sudah saya sebutkan.
Jadi kalau misalkan kita melihat dari asal katanya sendiri, embryologi, logos berarti ini pasti tentang ilmu, ya, cabang ilmu dari biologi. Nah, embriologi ini berarti ilmu tentang perkembangan embrio. Yang disebut perkembangan embrio ini dimulai dari fertilisasi sampai nanti dari menuju tahap gestasi. Ya, dari fertilisasi sampai gestasi itu akan dibahas. Ya. Oke, lalu embriologi ini juga memuat tentang tahapan dan proses perkembangan embrio seperti dijelaskan di awal. Jadi misalkan melalui proses fertilisasi nanti menghasilkan sel yang kita sebut dengan zigot. Zigot ini mulai berkembang atau mengalami proses lagi masuk ke tahapan cleavage atau pembelahan, di mana dalam cleavage ini ada morulasi dan juga blastulasi. Nah, kemudian akan menghasilkan morula dan blastula. Ya, dari zigot berkembang jadi morula, blastula. Lalu blastula akan mengalami gastrulasi. Nah, gastrulasi ini nanti akan menghasilkan gastrula. Ya, gastrula ini yang selanjutnya akan mengalami neurulasi dan organogenesis. Terus tumbuh dan berkembang sampai menjadi bayi dan mengalami gestasi atau proses melahirkan. Dan terlahirlah bayi ini ke dunia. Ya, itu ruang lingkup dari embriologi. Bahasannya di situ ya, seputar perkembangan embrio, perkembangan bayinya. Jadi nanti tahapan dan proses ini pasti akan dikaji lebih dalam di setiap pertemuannya. Nah, berikutnya tadi diawali dengan fertilisasi. Gitu ya. Untuk fertilisasi misalkan kalau kalian flashback lagi ke materi yang pernah disampaikan barangkali di biologi dasar ya. Itu butuh bahannya apa? Bahan fertilisasi ini jelas pasti butuh gamet gitu kan ya. Gametnya. Nah, jenis gamet ada apa saja? Kita butuh gamet jantan dan gamet betina. Atau kalau gamet jantan kita sebutnya sperma, yang betinanya itu adalah ovum. Nah, sperma sama ovum ini diproduksinya di mana sih? Pasti ada tempat khusus untuk memproduksinya. Yang kita kenal dengan testis, ya, untuk memproduksi sperma. Tempat khususnya di tubulus seminiferus. Dan juga ovarium. Ovarium ini yang nanti akan menjadi pabrik ovum. Nah, lewat proses apa pembentukan gamet yang terjadi di tubulus seminiferus atau ovarium itu? Ya, itu pasti lewat proses yang disebut dengan gametogenesis. Yang mana gametogenesis itu jenisnya ada dua. Ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis untuk membuat sperma atau proses pembuatan sperma. Oogenesis ini proses untuk membuat telur atau ovum. So, kajian embriologi ini akan kita awali dengan pengenalan kembali struktur alat reproduksi jantan ataupun betina, serta proses gametogenesisnya. Ini akan dikenalkan kembali, walaupun mungkin sekilas itu kalian pernah bahas di biologi dasar. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tahu gametogenesis nih, tadi ada spermatogenesis, oogenesis, maka berikutnya ya ketika sperma dan ovum sudah diproduksi, lanjut ke tahapan fertilisasi. Jadi perlu ada pengenalan kembali tentang mekanisme fertilisasi itu seperti apa, gitu ya. Kapan waktu terjadinya fertilisasi? Ini kan tidak terus-menerus bisa terjadi fertilisasi ya. Pasti ada waktu tertentu yang mungkin kalian kenal dengan istilahnya masa subur. Ya, di masa subur ini adalah masa ketika fertilisasi ini mungkin bisa dilakukan. Nah, yang namanya masa subur itu pasti berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan. Ya, siklus reproduksi perempuan atau yang kita kenal sebagai siklus menstruasi. Itu kalau pada manusia. Nah, apakah manusia saja yang bisa mengalami menstruasi? Tentu tidak. Jadi ada yang identik ya, ada siklus yang identik walaupun berbeda tapi identik. Kalau misalkan pada mamalia lain, misal di kucing, sapi, atau misalkan kelompok yang lainnya gitu ya. Ini nanti ada yang disebut dengan siklus estrus. Dia akan dibahas juga tentang siklus estrus. Nah, sehingga pembahasan tentang menstruasi atau yang tadi saya sebutkan estrus, masa subur, dan juga fertilisasi ini akan menjadi topik selanjutnya setelah kita bahas tentang struktur organ reproduksi dan gametogenesis. Gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, ketika fertilisasinya sudah dibahas, berarti nanti sudah terbentuk zigot. Jadi kalian udah tahu alur ceritanya, ini terbentuk zigot. Maka zigot akan berkembang menjadi embrio, embrio nanti berkembang menjadi janin, gitu ya, menjadi bayi sampai siap dilahirkan. Nah, ini berikutnya pasti yang dibahas tentang tahapan perkembangan embrio. Dari mulai cleavage, yang ada morulasi, blastulasi, gitu ya, sampai dengan tahapan organogenesis, dan juga proses gestasinya sehingga bayi bisa terlahir. Ya, ini juga akan kita kaji lebih detail, kita bahas lagi lebih dalam, sehingga topik tentang tahap pembelahan tadi dari morulasi sampai organogenesis, ya ini di setiap pertemuannya itu akan dibahas. Dilanjutkan dengan mekanisme gestasinya, ya. Oke, nah berikutnya seperti yang dikemukakan di awal, ada kemungkinan bayi yang terlahir itu mengalami abnormalitas, ya, karena ada kemungkinan bukan banyak sih, beberapa gitu ya, beberapa diantaranya tergantung kelainannya apa, ya, embrio mungkin tidak berkembang secara normal. Ada gangguan yang menyebabkan, faktor penyebabnya, gitu ya, mungkin itu bisa internal, bisa juga faktor eksternal, sehingga bayi itu mengalami kecacatan atau abnormalitas. Bahasannya itu di teratologi. Nah, teratologi ini akan menjadi topik penutup atau bahasa terakhir dalam mata kuliah embriologi hewan yang akan kita kaji bersama-sama, ya. Nah, berikut ini adalah rincian perkuliahannya. 16 pertemuan yang sudah saya rancang tadi. Kalau misalkan kita rinci lagi di setiap pertemuannya, itu saya plotkan seperti ini. Jadi bisa disimak bersama-sama. Di pertemuan pertama ya berarti hari ini diisi oleh pengantar mata kuliah dan juga penjelasan tentang ruang lingkup mata kuliah embriologi. Metode perkuliahannya ekspositori dan nanti ada tanya jawab. Bisa ditanyakan langsung di forum diskusi. Lalu pertemuan kedua ini pengenalan struktur testis, ya seperti yang dibahas di awal, itu pengenalan struktur testis, ovarium, spermatogenesis dan oogenesis. Ya. Di pertemuan ketiga kita lanjut tentang siklus menstruasi, estrus, masa subur dan fertilisasi. Nah, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang akan menjelaskan, ya, itu secara langsung oleh saya. Jadi saya akan mengisi kuliah atau pemaparan materi di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, masuk ke pertemuan keempat, ini sistemnya sudah kalian yang mengambil alih. Jadi sudah kalian yang berperan untuk mempresentasikan. Nah, bahasannya masuk ke tahap perkembangan embrio pertama, yaitu pembelahan atau cleavage. Nah, yang ada tahapannya morulasi dan blastulasi. Nah, nanti mekanismenya kalian bandingkan cleavage ini pada kelompok Asterias. Asterias ini mewakili kelompok invertebrata atau dikenal juga dengan sea urchin. Kemudian di kelompok vertebratanya kalian bandingkan antara amfibi, aves, dan mamalia. Gitu ya. Ini akan menjadi bahasan atau topik yang nantinya akan disajikan atau dipresentasikan oleh kelompok 1. Begitu. Oke, kita lanjut. Di pertemuan kelima, yang dibahas itu kelanjutan dari cleavage atau morulasi dan blastulasi, yaitu tahap gastrulasi pada hewan. Sama, nanti kalian bandingkan pada Asterias seperti apa gastrulasinya, pada amfibi, aves, dan mamalia itu dibandingkan. Ini akan menjadi topik pembahasan untuk kelompok 2, ya. Oke, lanjut pada tahapan neurulasi. Neurulasi ini pembentukan calon saraf, gitu ya. Neurulasi pada hewan juga dibandingkan dari mulai Asterias sampai dengan mamalia, dan nanti ini akan menjadi topik pembahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, berikutnya di pertemuan ke-7 ini ada pembahasan tentang membran ekstraembrionik atau membran di luar embrio, ya, membran yang bukan embrionya gitu ya, tapi nanti kalian akan tahu bahwa membran ekstraembrionik ini sangat berperan sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nanti ada 4 membran embrionik, itu ada yang disebut dengan yolk sac atau kantung yolk, kemudian ada chorion, chorion ini pembungkus bayi, ya. Lalu amnion mungkin yang kita kenal sebagai cairan ketuban,
dan juga allantois, serta dibahas juga tentang plasenta, karena plasenta ini ada kaitannya dengan membran ekstra embrionik. Nah, bahasan tentang membran ekstra embrionik ini akan menjadi topik yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Nah, setelah pertemuan ke-7, masuk ke pertemuan 8, ini dijeda dulu untuk kegiatan UTS. Nanti kita lihat saja UTS untuk tarbiyah itu apakah memang di minggu pertama. Kalau di minggu pertama berarti di minggu ke-7 ya. Atau misalkan jadwalnya di minggu kedua. Kalau di minggu kedua berarti sesuai dengan yang saya plotkan di sini, artinya di minggu ke-8. Nanti kita atur-atur saja. Lalu di pertemuan ke-9 setelah UTS ini masuk ke organogenesis. Organogenesis karena secara umum itu hewannya adalah triploblastik, ya pasti kelompok hewan itu kan triploblastik ya, walaupun ada yang peralihan juga dari diploblastik ke triploblastik. Yang diploblastik tidak kita bahas di sini. Jadi arahnya acuannya yang triploblastik itu ada lapisan ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Jadi untuk organogenesis pertama, ya itu organogenesis dari derivat ectoderm atau turunan dari ectoderm. Nah ini akan disajikan atau dipresentasikan oleh kelompok 5. Lanjut di pertemuan ke-10, organogenesis derivat mesoderm. Nah, untuk derivat mesoderm, itu nanti akan dibahas oleh kelompok 6. Selanjutnya di pertemuan ke-11, bahasanya tentang derivat endoderm. Organogenesis dari derivat endoderm ini akan menjadi tugas yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Nah, berikutnya di pertemuan ke-12, ini dibahas secara umum tentang perkembangan janin. Ya, perkembangan janin sampai ke mekanisme gestasinya. Nah, pembahasan tentang perkembangan janin dan mekanisme gestasi ini menjadi topik yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8. Oke, kita lanjut. Di pertemuan ke-13, ini bahasan tentang penyebab terjadinya teratologi atau abnormalitas janin. Ya, jadi fokusnya ke teratologi. Nah, teratologi akan dibahas lebih dalam lagi oleh kelompok 9. Jadi kurang lebih dalam mata kuliah ini kalian harus menyusun atau membagi menjadi 9 kelompok. Masing-masing membahas materi yang sudah saya paparkan tadi ya. Nah, untuk pertemuan 14-15 ini direncanakannya untuk praktikum dan juga review materi. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi di forum diskusi. Atau saya infokan lagi sewaktu-waktu, tapi yang jelas itu sebelum pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Nah, terakhir, itu adalah ujian akhir semester. Jadi itu kurang lebih pemaparan tentang urutan perkuliahan kita dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan itu sangat diperbolehkan. Saya buka sesi diskusinya nanti di forum diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.